Elektabilitas Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama belum tersaingi oleh kandidat lain menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Opini Publik Sirus Network, publik lebih memilih kinerja Ahok ketimbang isu dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras maupun reklamasi Teluk Jakarta. Berdasarkan hasil survei keempat yang dilakukan Sirus Network, jelang Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok unggul head-to-head dengan 6 figur lain yang masuk bursa calon gubernur DKI. Berdasarkan survei tersebut, Ahok selalu memiliki elektabilitas antara 57 hingga 60%. DKI tidak hanya dihadapkan pada pemberitaan di media tentang kejadian atau isu apapun yang menerpa Ahok, tetapi warga DKI juga bisa merasakan langsung hasil kerja dari Pemprov DKI yang gubernurnya hari ini kebetulan Ahok. Pemirsa, polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus reklamasi Teluk Jakarta hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Selain pengusaha dan wakil rakyat, dua kasus ini juga menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bahkan untuk kasus Sumber Waras, pada pekan lalu KPK sudah memeriksa Ahok. Sebagai petahana yang kembali maju di Pilkada 2017, dua kasus ini jelas mempengaruhi elektabilitas dan popularitas Ahok. Lalu seberapa besar dampak dua kasus ini terhadap persepsi masyarakat dan bagaimana para pendukung Ahok mensiasati kondisi yang berpotensi menggerus keunggulannya selama ini. Untuk membahas dialog bertema ujian elektabilitas Ahok telah hadir di studio Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Yunarto. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan nanti juga akan bergabung juru bicara komunitas pendukung Ahok, Samara Amani. Ya, pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan, Basuki Cahayapurnama selalu unggul dalam survei terakhir terkait elektabilitas para bakal calon gubernur DKI Jakarta dilakukan oleh Carta Politika pada akhir Maret lalu. Untuk mengetahui lebih jauh tentang elektabilitas Ahok dan para bakal calon lainnya, kita akan bergabung ke Grand Studio Berita 1 bersama Ahmad Murodi yang sudah siap dengan pemaparan datanya. Silahkan Dodi. Ya, baik, terima kasih Tasya dan juga pemirsa. Memang betul sekali bahwa survei elektabilitas Ahok yang akan saya sampaikan ke hadapan Anda ini dibuat oleh Carta Politika Indonesia dan survei dilakukan pada tanggal 15 sampai 20 Maret 2016 yang lalu. Kita akan lihat bagaimana elektabilitas para calon gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2017 mendatang. Kita coba lihat, ya memang berdasarkan kesimpulan tadi kita tahu bahwa memang Basuki Cahayapurnama masih unggul sangat telak dibandingkan rival-rival lainnya, begitu para pesaing lainnya. Bahkan kalau kita lihat angkanya mencapai 44,5%, hampir setengahnya, hampir 50% begitu. Sedangkan kalau kita lihat pesaing terdekatnya, Yusril Iza Mahendra, justru angkanya tidak sampai 2 digit persentasenya, hanya 7,8%. Tri Risma hari ini 2,8%, sedangkan Ridwan Kamil 1,8%. Ridwan Kamil berada di peringkat 4 meskipun ketika survei ini dilakukan Ridwan Kamil sudah menyatakan bahwa dia tidak ikut Pilgub DKI Jakarta. Dan kemudian Sandiaga Uno 1,5% melengkapi 5 besar. Kita sekarang lihat para pesaing lainnya di peringkat 6 sampai 10 memang tidak ada yang sampai 1%, pemirsa, 0, saja terbagi rata ke Adi Aksa Daud 0,8%, Bim Benyamin 0,8%, kemudian Ganjar Pranowo 0,8%, ada Abraham Lunggana atau Haji Lulung 0,5% dan Ahmad Dhani 0,3%. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya Ahok itu dihadapkan pada pertarungan 1 lawan 1 menghadapi sejumlah kandidat juga yang akan mengajukan diri atau mungkin dijagokan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bagaimana kalau misalnya Ahok berhadapan dengan
Sandiaga Uno. Ahok tetap unggul, Bung, dengan 66,8%, sedangkan Sandiaga Uno hanya 10,8%. Dan kalau kita lihat ada 4 orang yang disandingkan dengan Ahok dalam head-to-head ini. Dan ketika dia melawan Sandiaga Uno, Ahok mendapatkan poin paling tinggi, 66,8%. Selanjutnya yang menjadi lawan Ahok adalah Ganjar Pranowo. Ahok juga tetap unggul, 65,5%, sedangkan Ganjar Pranowo mendapatkan 11,5%. Kemudian ketika Basuki Cahayapurnama bertemu atau berhadapan dengan Tri Risma hari ini, Ahok juga masih unggul 60,3%, sedangkan Tri Risma hari ini mendapatkan 19,3%. Dan yang terakhir, ketika Ahok berhadapan dengan Yusril Iza Mahendra, poinnya memang paling kecil dibandingkan ketika Ahok bertemu dengan kandidat yang lain, tapi tetap unggul jauh, 59,5% berbanding 20,5% milik dari Yusril Iza Mahendra. Sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada responden. Sebaiknya apakah Ahok itu maju melalui jalur independen atau melalui partai politik? Nah, sebanyak 53% atau lebih dari setengahnya menjawab jalur independen atau non-parpol. Sedangkan yang memilih lewat jalur parpol hanya 21,3%. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Kita lihat sekarang untuk sikap pemilihnya sendiri. Apakah akan tetap memilih Ahok jika parpol pilihannya tidak mencalonkan Ahok? 88,9% alias sangat dominan angkanya menyebut iya, tetap akan memilih Ahok meskipun parpol yang dipilih Ahok tidak mencalonkan Ahok. Sedangkan yang tidak memilih karena parpolnya tidak mencalonkan Ahok hanya sebesar 1,4% saja. Lalu sebetulnya seperti apa sifat-sifat kepemimpinan yang diinginkan oleh warga DKI Jakarta yang harus ada di calon gubernurnya nanti? Ini dia. Iya, yang paling banyak adalah tegas ya, sebanyak 30,3%, artinya sifat tegas itu yang mutlak harus ada dimiliki oleh calon gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub 2017 mendatang. Sedangkan yang kedua harus bersih dari korupsi sebanyak 19,8%. Kemudian yang ketiga dipercaya 16,8%. Perhatian kepada rakyat 15,5% dan berwawasan luas 8,3%. Bagaimana penilaian warga Jakarta terhadap kinerja Ahok sampai saat ini? Yang menjawab Ahok sudah membawa perubahan bagi Jakarta sebanyak 75%. Sedangkan yang menyebut dengan Ahok belum berubah itu hanya 10%-nya atau hanya 1/10 dari yang menjawab sudah berubah, yaitu 7,5%. Sedangkan yang menjawab sama saja alias tidak ada perubahan sebanyak 14%. Lalu bagaimana kalau Ahok dinilai dengan wakilnya Jarot, tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok dan Jarot? 82,8% menjawab puas, kemudian cukup puas 61%, sedangkan yang menjawab sangat puas 21,8%, yang menjawab tidak puas 14,8% dan kurang puas 12,5%. Itu dia pemirsa dan juga Tasya sejumlah pemaparan terkait dengan survei elektabilitas Ahok pada tanggal 15 sampai 20 Maret yang lalu. Kembali ke Anda di studio. Iya baik, terima kasih Dodi untuk ulasannya. Kita akan langsung bertanya ke Yunarto Wijaya yang sudah hadir di studio kita pada malam hari ini. Mas Toto, ya. 31 Maret 2016, hanya beberapa minggu lalu, hasil survei Carta menunjukkan elektabilitas Ahok unggul jauh dibanding dengan kandidat-kandidat lain. Tetapi hari ini setelah beberapa minggu kita menyaksikan ada pemanggilan Ahok, kemudian ada wacana Komisi 3 mau masuk mengulik-ngulik kasus sumber waras ini. Seperti apa elektabilitas Ahok tercederai dengan sumber waras? Ya, pertama perbandingan datanya kalau survei itu pada saat survei dilakukan ya. Jadi bukan pada saat survei dirilis. Surveinya dilakukan 15 sampai 20 Maret. Artinya ini membaca preferensi betul-betul pada 5 hari itu, 15 sampai 20 Maret, dan sudah ada jeda waktu katakanlah sekarang sekitar hampir sebulan berarti kan. Dan memang agak berkebetulan juga pasca rilis survei Carta Politika ada beberapa momentum besar yang kemudian terjadi, harus dikatakan menimpa Ahok ya, yang kemudian menguji tingkat kepercayaan publik termasuk juga elektabilitas. Buat saya ini hal yang biasa saja, karena saya sudah mengatakan dalam rilis survei pun apa yang disebut dengan Pilkada DKI 2017
itu adalah evaluasi buat incumbent. Jadi kata kuncinya adalah bukan pertarungan antar kandidat. Sebelum berbicara itu bagaimana publik mengevaluasi integritas incumbent, mengevaluasi kebijakan incumbent, yang kemudian itu juga biasa berkorelasinya dengan elektabilitas. Dan ini dua isu besar yang menurut saya memang sehat-sehat saja untuk kemudian dikulik-kulik terkait dengan masalah reklamasi, terkait dengan kebijakan mengenai sumber waras. Apakah kemudian pertanyaannya ini sudah menggerus atau tidak? Saya tidak berani menjawab, tetapi karena kita harus lakukan survei selanjutnya untuk menjawab secara kuantitatif. Tapi kalau katakanlah ingin berspekulasi, menurut saya tentu saja ada pengaruh. Karena biar bagaimanapun dua isu ini jauh lebih besar dibandingkan isu-isu lain yang pernah menerpa Ahok. Dulu orang sering mengatakan Ahok berpenggusuran bukan pertama kali. Ketika orang berbicara mengenai kampung pulau, sekarang disusul oleh luar Batang. Tetapi sudah terbukti juga dalam kasus-kasus seperti itu tidak berhasil kemudian menggerus elektabilitas Ahok. Karena ternyata ada argumentasi selain dari apa yang dia persepsikan negatif. Tetapi isu seperti sumber waras misalnya ini kan jadi hal baru ya. Hal yang selama ini jadi strength atau kekuatan dari Ahok, masalah integritas anti korupsi, kemudian sekarang sedang diuji yang oleh sebagian pihak dianggap menyerempet Ahok. Katakanlah BPK sudah menyatakan ada indikasi kerugian negara, lalu kemudian sudah diperiksa oleh KPK. Komisi 3 bahkan sudah berani beberapa di antaranya mengatakan kita harus berpegang pada audit BPK yang kalau orang mengatakan spekulasi kalau orang sudah terkena laporan BPK sulit untuk lepas di penegak hukum. Tetapi kan Ahok kemudian membuka hal lain yang lebih besar. Ternyata audit BPK misalnya dinyatakan sangat berbeda dengan apa yang menjadi perspektif Pemda DKI, bahkan dia mengatakan ngaco. Dan itu kemudian juga menariknya ketika dibuat di media seperti dikatakan oleh teman-teman ICW selama ini yang biasanya objektif mengatakan memang ada indikasi audit BPK ini salah. Oke, jadi mungkin di satu sisi ada orang kemudian bisa jadi meragukan Ahok, di sisi lain di saat yang sama orang juga meragukan audit BPK begitu. Betul, dan ini menurut saya memang sebuah potensi menjadi sebuah ledakan apapun hasilnya. Selama ini orang tidak pernah berani melawan audit BPK. Itu yang kemudian disindir oleh Ahok bahwa tidak mungkin menggugat BPK karena BPK selama ini tanda kutip itu dianggap sudah menjadi orang yang paling berkuasa, pihak paling berkuasa yang tidak bisa digugat. Yang kedua isu reklamasi. Suka atau tidak ini menyinggung sebagian teman-teman aktivis yang bisa kita katakan environmentalist yang selama ini menganggap isu reklamasi sangat sensitif dengan apa yang mereka perjuangkan. Dari titik itu Ahok pasti kehilangan suara menurut saya. Di titik lain orang mempertanyakan juga apakah kebijakan reklamasi ini punya kaitan misalnya dengan kasus korupsi yang sudah mendera DPRD. Sebetulnya kalau kita bicara jujur masih jauh sekali karena yang dipertanyakan dan sudah bisa dibuktikan oleh KPK hanya dari sisi DPRD yang terbukti menerima uang oknum dalam hal ini Sanusi dan kemudian itu dikarenakan kebijakan yang memberatkan pengusaha yang dibuat oleh Ahok. Kalau berhenti sampai sini sebetulnya Ahok bisa dikatakan malah sebagai pihak yang pro kepada rakyat karena dipaksa untuk membayar angka besar 15% dari NJOP, lalu kemudian ada usaha negosiasi dari pengembang kepada DPRD untuk menurunkan itu. Tapi ketika nama Suni Tanuwijaya muncul, yang notabene adalah staf Ahok, di situ isu berkembang menjadi hal yang lebih besar. Masa sih seorang staf atau yang dekat dengan Ahok diperiksa oleh KPK kemudian tidak ada kaitannya dengan gubernurnya. Walaupun sebetulnya masih pada tahapan hanya diperiksa dan dicekal. Dan kita tahu banyak orang yang dicekal oleh KPK tapi tidak menjadi tersangka. Ini yang menurut saya wilayah abu-abu yang akan menjadi tantangan buat Ahok. Dan seperti saya katakan mungkin di dialog sebelumnya masih dinamis sekali waktu 10 bulan mendatang. Ketika rilis survei elektabilitas ini semakin menunjukkan Ahok itu tidak terkejar. Dan pada titik itu pula akan semakin banyak serangan-serangan atau isu-isu yang akan menerpa suara incumbent. Oke, tadi kalau saya boleh garis bawahi masih biasa, masih sehat, masih wajar. Bagaimana Anda melihat reaksi Ahok terhadap isu-isu yang menerpa dia? Sudah cukup tepatkah atau masih bisa lebih baik lagi? Nanti dijawab di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.